Inter Milan dikabarkan ingin melakukan perubahan besar di lini serang mereka selama sisa jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Simone Inzaghi telah meminta manajemen untuk mendatangkan striker baru untuk menambah variasi serangan mereka musim depan. Sang pelatih menginginkan striker dengan profil berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Hal ini kemungkinan besar adalah Albert Gudmundsson dari Genoa yang masih menjadi target transfer utama klub. Namun untuk dapat melakukan kudeta itu maka Inter tentunya harus terlebih dahulu memberi ruang bagi bintang Islandia tersebut. Nerazzurri dikabarkan hampir menyelesaikan transfer Valentin Carboni dengan status pinjaman ke Marseille. Selain itu, manajemen juga berharap mereka bisa melepas Joaquin Correa dan Marko Arnautovic di sisa jendela transfer. Correa telah gagal membuktikan dirinya sebagai pemain kunci Inter sejak direkrut dari Lazio pada tahun 2021. Pemain Argentina itu sudah mencoba menghidupkan kembali karirnya saat dipinjamkan ke Marseille musim lalu, tetapi justru tampil lebih mengecewakan dan tidak mampu mencetak satu gol pun. Dengan demikian, Inter akan berupaya menjual Correa di musim panas ini dan berharap klub-klub Arab Saudi datang untuk memboyongnya. Di sisi lain, melepas Arnautovic bisa menjadi tugas yang lebih sulit dikarenakan pemain Austria itu tidak mempunyai pasar saat ini, dan juga telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk bertahan di klub. Pemain berusia 35 tahun itu menandatangani kontrak dengan Inter pada musim panas lalu dan masih berlaku hingga bulan Juni tahun depan. Meski demikian, kedatangan Mehdi Taremi kemungkinan bisa mendorongnya untuk mencari klub yang bisa memberinya lebih banyak menit bermain. Klub Ligue 1 Prancis, Nantes dikabarkan tidak akan melepas bek muda mereka Nathan Zeze dengan harga murah di jendela transfer musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa pemain berusia 19 tahun tersebut kini muncul sebagai target Inter untuk menutup lubang di sisi kiri pertahanan mereka menyusul absennya Tajon Buchanan. Nathan Zeze merupakan pemain asli Nantes yang bergabung dengan klub kota kelahirannya tersebut di usia muda dan saat ini dimasukkan ke tim senior. Musim lalu Zeze menunjukkan penampilan gemilang bersama Nantes di Ligue 1 Prancis yang membuatnya mendapat kontrak baru hingga Juni 2028. Laporan menjelaskan bahwa Nantes tidak berminat menjual bek muda mereka itu kecuali ada tawaran menarik yang datang. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, Nantes sebelumnya telah menolak tawaran senilai 13 juta euro dan hanya menginginkan tidak kurang dari 20 juta euro untuk melepas sang pemain. Dengan demikian, masih harus dilihat apakah Inter bersedia mengeluarkan dana dalam jumlah yang relatif besar untuk pemain muda yang pada dasarnya akan menjadi cadangan bagi Alessandro Bastoni. Inter Milan tidak akan mempertimbangkan kemungkinan untuk berpisah dengan Davide Frattesi di musim panas ini. Gelandang asal Italia tersebut kini resmi menjadi milik Inter secara permanen hingga 2028, setelah diboyong dari Sassuolo pada musim panas tahun lalu dengan status pinjaman awal yang disertai kewajiban pembelian. Akan tetapi beberapa laporan terbaru mengklaim bahwa pemain berusia 24 tahun itu akan hengkang dari Appiano Gentile di musim panas ini. Terlebih lagi ada rumor terkait kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain dengan Juventus yang melibatkan Federico Chiesa. Namun Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter telah menutup pintu terhadap segala spekulasi transfer terkait Frattesi. Manajemen klub bersikeras untuk mempertahankan pemain asal Italia tersebut meskipun pelatih Simone Inzaghi saat ini telah dimanjakan dengan banyak pilihan di lini tengah. Frattesi memang sukses mencetak 8 gol pada musim lalu. Tetapi ia sendiri tidak terlalu senang dengan perannya dikarenakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Oleh karena itu, sang gelandang akan berusaha membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan lebih banyak kesempatan memainkan peran utama di lini tengah. Agen Alessandro Bastoni, Tullio Tinti mengungkapkan bahwa Manchester City dan Real Madrid telah menanyakan tentang peluang untuk merekrut kliennya tersebut dari Inter. Bastoni menjelma menjadi pemain penting di Inter dan juga di tim nasional Italia. Demi memagarinya dari incaran klub lain, Inter pun telah memperpanjang kontraknya hingga musim panas 2028. Namun hal ini tidak menghentikan upaya dari klub-klub top Eropa untuk mencoba membajaknya dari Inter, termasuk Real Madrid dan Manchester City. Kendati demikian, Tinti menegaskan bahwa Inter terus menolak semua minat tersebut karena mereka tidak berniat melepasnya. Bastoni adalah pemain yang saya lihat tumbuh sejak ia berusia 14 tahun, saat ia bermain sebagai pemain sayap kiri. Ujar sang agen kepada Sky Sport Italia seperti dilansir FC Inter 1908. Bastoni adalah pemain tangguh yang memiliki kualitas teknis seperti seorang gelandang dan punya fisik kuat seperti seorang bek. Kita berbicara tentang pemain top yang sangat cepat dan memiliki karakter yang kuat.
Ada banyak klub besar yang menyatakan minat untuk merekrutnya dalam beberapa tahun terakhir, seperti Manchester City dan juga Real Madrid baru-baru ini. Namun Inter yang ingin memenangkan gelar tidak berniat melepas pemain juara mereka seperti Bastoni. Pinti juga berkomentar tentang kliennya yang lain yakni Simone Inzaghi yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter hingga tahun 2026. Saya turut berbahagia untuk Simone, dia adalah pelatih yang hebat, di mana Inter telah menjadi tim yang sangat kuat di bawah bimbingannya. Inter Milan hampir mencapai kesepakatan penuh dengan Marseille terkait transfer Valentin Carboni. Pemain asal Argentina berusia 19 tahun itu telah dikaitkan dengan beberapa klub di musim panas ini, termasuk Fiorentina dan Lazio. Namun Marseille muncul sebagai jalur paling konkret dan telah melakukan negosiasi dengan Inter selama beberapa pekan terakhir. Pakar pasar transfer internasional Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter dan Marseille hampir menemukan kesepakatan total terkait kepindahan Carboni. Oleh karena itu, sang gelandang akan segera bergabung dengan klub Liga 1 Prancis tersebut di mana ia akan berusaha mengembangkan permainannya lebih jauh lagi di bawah asuhan pelatih Roberto De Zerbi. Romano menjelaskan bahwa Carboni akan menandatangani kontrak bersama Marseille dengan status pinjaman awal, yang berisi opsi pembelian di akhir musim depan sebesar 36 juta euro. Meski demikian, Inter menolak untuk kehilangan kendali atas masa depan sang pemain sehingga mereka juga menyertakan opsi pembelian kembali. Laporan mencatat bahwa kedua klub sedang merampungkan rincian akhir dan kepindahan Carboni akan segera diumumkan. Inter Milan dikabarkan akan kembali bersaing dengan Juventus di bursa transfer untuk memperebutkan bintang Monaco, Magnez Agliouche. Kedua rival Serie A tersebut sejatinya sudah sering bentrok dalam mengejar target transfer yang sama, di mana kasus terbaru adalah perekrutan Juan Cabal dari Hellas Verona yang dimenangkan Bianconeri. Tuttosport melaporkan bahwa derby de Italia lainnya bisa saja terjadi untuk mendapatkan tanda tangan Agliouche. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Akademi Muda Monaco yang kemudian naik level ke skuad senior dan telah bermain secara reguler sejak 2022. Agliouche merupakan pemain serbaguna yang bisa berperan sebagai gelandang serang dan bahkan bisa menjadi striker, di mana ia saat ini sedang membela timnas Prancis U23 di bawah asuhan pelatih Thierry Henry di Olimpiade Paris. Sang gelandang kini tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus yang tengah kesulitan mendapatkan Teuun Koopmeiners. Dengan demikian, hal ini dapat memicu persaingan dengan Inter yang juga sedang mengincar pemain muda tersebut. Kontrak Agliouche dengan Monaco berlaku hingga musim panas 2026, dengan valuasi harga dari transfer market sebesar 25 juta euro. Bek Manchester United, Aaron Wan-Bissaka dikabarkan bersikeras ingin bergabung dengan Inter dan berharap bisa memicu kesepakatan pertukaran pemain dengan Denzel Dumfries. FC Inter 1908 melaporkan bahwa kontrak Wan-Bissaka dengan MU hanya tersisa 1 tahun lagi, di mana ia saat ini telah terpinggirkan dari skuad Setan Merah. Pemain asal Inggris tersebut telah menolak tawaran dari West Ham United dikarenakan ia lebih memilih untuk bergabung dengan Inter pada musim panas ini atau di tahun depan dengan status bebas transfer. Laporan menjelaskan bahwa perwakilan sang pemain tengah mendorong gagasan kesepakatan pertukaran pemain antara Wan-Bissaka dan Dumfries, meskipun usulan ini belum mencapai tahap lanjut. Seperti diketahui, Dumfries sempat dikaitkan dengan Manchester United pada musim panas lalu, di mana kontrak pemain Belanda itu juga kini hanya tersisa 1 tahun lagi seperti halnya Wan-Bissaka. Kendati demikian, Inter baru-baru ini dikabarkan sudah menemukan terobosan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan perwakilan Dumfries. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak lagi ingin berpisah dan justru sedang fokus pada penandatanganan kontrak baru. Mantan pelatih AC Milan dan Juventus, Fabio Capello merasa bahwa Rossoneri dan Bianconeri masih belum lengkap meskipun melakukan penguatan di musim panas. Berbicara kepada Gazzetta dello Sport, Capello juga mengatakan bahwa Milan dan Juventus masih tertinggal dari Inter. Musim lalu Milan memang finish di posisi kedua klasemen Serie A di belakang Inter, namun faktanya Rossoneri tidak memberikan persaingan nyata dalam perebutan gelar. Terlebih lagi dengan Juventus yang performanya anjlok jauh sebelum musim lalu berakhir. Maka dari itu, Rossoneri dan Bianconeri telah mengambil langkah untuk memperkuat tim mereka selama bursa transfer musim panas, termasuk dengan mengganti pelatih. Meski demikian, Capello menilai bahwa kedua klub masih tertinggal dari Inter untuk musim depan. Milan telah merekrut Pavlovic serta Fofana dan mereka akan menjadi dua pemain hebat.
Ujar Capello seperti dilansir FC Inter 1908. Namun seiring dengan perekrutan pemain baru, Fonseca juga harus menemukan keseimbangan taktis yang hilang pada musim lalu. Bahkan dengan pemain internasional Prancis dan Serbia tersebut, jendela transfer Milan masih belum selesai. Mereka memang berada di jalur yang benar, tetapi masih ada kesenjangan dengan Inter meskipun sudah semakin kecil. Nerazzurri sudah tampil maksimal bahkan lebih kuat dibandingkan musim lalu, sementara Rossoneri sedang berkembang dan masih mempunyai jalan yang panjang. Hal yang sama juga berlaku untuk Juventus, di mana mereka tampil baik di musim panas ini tetapi masih belum lengkap. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan masih tampil sempurna selama pramusim meski telah berusia 35 tahun. Pemain asal Armenia itu telah menjadi salah satu sosok kunci bagi Nerazzurri dalam 2 musim terakhir, dan siap memainkan peran utama lagi untuk kampanye berikutnya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Mkhitaryan belum akan tergantikan di lini tengah Inter pada musim depan, di mana pelatih Simone Inzaghi akan kembali mengandalkannya. Gelandang veteran itu tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa dalam 2 laga uji coba pramusim Inter, dan bahkan memberi asis yang bagus kepada Taremi ketika menghadapi Pergolettese. Selain itu, mantan gelandang Roma tersebut menjadi salah satu pemain terbaik Nerazzurri dalam tes atletik selama pramusim. Mkhitaryan merupakan pemain dengan menit bermain terbanyak kedua Inter pada musim lalu di semua kompetisi setelah Jan Sommer, dengan total tampil selama 3.526 menit. Semua ini berkat kualitas dan juga karena kecerdasan sang gelandang dalam menjaga tingkat kebugarannya secara konsisten. Singkatnya, Mkhitaryan adalah seorang kesempurnaan sejati, di mana sejauh persiapan pramusim ia memilih untuk nginap di kamp latihan sejak hari pertama. Dengan demikian, akan sulit bagi Zielinski untuk bisa menyalip Mkhitaryan sebagai gelandang kunci di lini tengah Inter musim depan. Namun Zielinski tetap berpeluang mendapat lebih banyak kesempatan tampil sebagai starter karena Inter akan membutuhkan rotasi, mengingat jadwal yang sangat padat. Inter diperkirakan akan memainkan antara 50 hingga 69 pertandingan di semua kompetisi. Striker asal Belanda, Memphis Depay dilaporkan telah ditawarkan ke Inter di jendela transfer musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Depay saat ini tersedia secara gratis dan agen sang pemain telah menawarkan jasanya kepada Presiden Beppe Marotta dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi kedua pihak belum menemukan titik temu dikarenakan sang striker menginginkan gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim, dan itu belum termasuk komisi agen. Meski demikian, Gazzetta meyakini bahwa kemungkinan kesepakatan tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Nerazzurri dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi tersebut meskipun prioritas mereka sebenarnya ada di pemain lain seperti Albert Gudmundsson dari Genoa. Gudmundsson memiliki beberapa peminat seperti Stuttgart dan Bournemouth, tetapi ia lebih memilih untuk tetap bermain di Italia sehingga memberikan keunggulan bagi La Beniamata. Namun Inter belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Genoa hingga saat ini. Selain itu, persidangan kasus penyerangan seksual Gudmundsson di Islandia masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi Inter. Dan yang terakhir, laporan mengungkapkan bahwa Inter juga sempat menanyakan tentang Domenico Berardi selama beberapa minggu terakhir. Akan tetapi Nerazzurri pada akhirnya menganggap striker Sassuolo itu tidak cocok dengan sistem taktik Simone Inzaghi, terlebih lagi dengan cederanya yang sudah berlangsung lama.